Kembali lagi kita belajar materi sosiologi mengenai kelompok sosial part yang kedua. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian kelompok sosial, di mana kelompok sosial adalah kesatuan atau himpunan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Kelompok sosial bukan hanya merupakan kumpulan manusia, tetapi juga mempunyai satu ikatan psikologis yang diwujudkan dalam bentuk interaksi atau hubungan timbal balik yang tetap dan teratur. Kali ini yang akan kita bahas adalah jenis kelompok sosial. Jenis kelompok sosial sendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama kelompok teratur dan yang kedua adalah kelompok tidak teratur. Untuk kelompok teratur adalah kelompok yang terorganisasi. Nah, kelompok teratur terbagi atas banyak lagi kelompok-kelompok sosial. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Kelompok teratur yang pertama yang akan kita bahas adalah kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Kelompok dalam adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok tersebut. Sifat kelompok in-group biasanya didasarkan pada faktor simpati dan kedekatan dengan anggota kelompok. Misalnya, Riris adalah siswa kelas 10 IIS 3 SMA Negeri 1 Simanindo, maka yang menjadi in-group atau kelompok dalam dari Riris adalah kelas 10 IIS 3. Sementara kelompok luar adalah kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan grupnya. Kalau tadi Riris merupakan kelas 10 IIS 3 dan in-grupnya adalah 10 IIS 3, berarti out-grupnya dari Riris adalah kelas lain, kelas di luar 10 IIS 3. Kelompok teratur yang selanjutnya adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok di mana hubungan antar individu dalam kelompok sangat erat. Mereka saling mengenal dan saling berhubungan secara langsung face to face, sehingga sering disebut kelompok tatap muka atau face to face group. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga luas. Sementara kelompok sekunder adalah kelompok di mana hubungan antar individu dalam kelompok hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu sangatlah tidak akrab. Hubungan dalam kelompok sekunder terjadi karena adanya pamrih atau perhitungan laba rugi. Contoh dari kelompok ini adalah kehidupan masyarakat di pasar. Kelompok selanjutnya adalah paguyuban. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya terikat oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah dan kekal. Hubungannya didasari oleh rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang telah ditakdirkan. Di mana ciri dari paguyuban yang pertama adalah intimate, di mana hubungan menyeluruh yang mesra dan akrab. Yang kedua privat, hubungan yang bersifat pribadi yaitu khusus untuk beberapa orang saja. Dan yang terakhir ciri dari paguyuban adalah eksklusif, di mana hubungan tersebut hanya untuk kita saja dan tidak ada orang luar di luar kita. Patembayan adalah kelompok sosial dengan ikatan untuk jangka yang pendek, bersifat formal dan mekanisme yang terbentuk atas dasar kepentingan tertentu. Sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin, misalnya ikatan antar pedagang serta organisasi buruh dalam suatu pabrik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tipe-tipe paguyuban. Tipe-tipe paguyuban ada 3. Yang pertama, Gemeinschaft by blood. Artinya, ikatan didasarkan pada ikatan darah atau keturunan maupun kekerabatan. Contohnya, kelompok kekerabatan atau perhimpunan marga. Yang selanjutnya adalah Gemeinschaft of place, di mana ikatan yang berlandaskan kedekatan tempat tinggal serta tempat bekerja sehingga mendorong individu untuk berhubungan akrab dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, Gemeinschaft of mind adalah kelompok atau ikatan yang mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan
dijelaskan oleh persamaan keahlian, pekerjaan, serta pandangan yang mendorong individu-individu untuk saling berhubungan secara teratur. Kelompok selanjutnya adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan dan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Sementara kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Dasar pertemuan tersebut adalah kepentingan dan pengalaman yang sama. Kelompok selanjutnya adalah membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok di mana seseorang secara fisik atau administratif memang menjadi anggota, namun tidak dijadikan acuan dalam sikap dan penilaian maupun tindakan. Contoh dari kelompok ini adalah PGRI. Kemudian reference group atau kelompok acuan adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Bisa kita buat contoh yaitu misalnya kelompok K-pop BTS. Sekarang banyak yang mengagumi BTS, kemudian menjadikan BTS menjadi kelompok acuan atau kelompok yang ditiru kepribadian dan perilakunya oleh para remaja. Kelompok selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelompok besar atau big group dan kelompok kecil atau small group. Kelompok besar adalah kelompok yang memiliki jumlah anggota relatif besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil. Contohnya adalah kumpulan siswa di sekolah. Kelompok kecil atau small group adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil atau paling sedikit 2 orang dan dibentuk atas dasar kebutuhan atau kepentingan kecil yang spesifik, misalnya kelompok belajar atau kelompok diskusi. Kelompok selanjutnya adalah kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional itu adalah kelompok yang terdiri atas orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Pembagian kerja semakin didasarkan pada pengkhususan atau spesialisasi. Kelompok ini biasanya terdapat pada masyarakat heterogen atau masyarakat yang berbeda latar belakang, misalnya suku, agama, dan lain sebagainya. Contoh dari kelompok okupasional adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sementara kelompok volunteer adalah kelompok yang mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapat perhatian masyarakat yang daya jangkaunya semakin luas. Kelompok volunteer biasanya didasarkan pada kepentingan primer seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, keselamatan jiwa, harga diri, dan sebagainya. Contoh dari kelompok volunteer adalah ormas atau organisasi kemasyarakatan maupun LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kelompok yang selanjutnya akan kita bahas adalah kelompok penekan atau pressure group dan kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok penekan adalah kelompok suatu lembaga politik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan mempengaruhi juga membentuk suatu kebijakan masyarakat, misalnya partai politik atau partai oposisi di pemerintahan. Untuk kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan, sikap, dan kepercayaan yang sama untuk mengorganisasikan diri dalam melindungi serta memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok, misalnya komunitas wartawan. Nah, dari jenis kelompok sosial yang kedua, kita akan bahas kelompok tidak teratur atau kelompok yang tidak terorganisasi. Yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak teratur, terjadi secara spontan, bersifat sementara. Kerumunan juga akan segera berakhir setelah orang-orang bubar. Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Jenis dari kerumunan ada 3. Yang pertama adalah kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Untuk kerumunan yang pertama ini terbagi atas 2, yaitu formal audience dan plain expressive groups. Untuk formal audience adalah
punya pusat perhatian dan tujuan yang sama, tetapi sifatnya pasif. Contoh dari formal audience adalah penonton bioskop dan para pendengar khotbah keagamaan. Sedangkan plan expressive group adalah kerumunan yang perhatiannya tidak begitu penting, tapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas tersebut serta kepuasan yang dihasilkan. Contoh dari plan expressive group adalah kerumunan dansa dan peserta jamuan. Kemudian jenis kerumunan yang kedua adalah kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. Jenis yang pertama dari kerumunan ini adalah inconvenient aggregation. Inconvenient aggregation adalah kumpulan yang kurang menyenangkan, sifatnya bersaing untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada. Contohnya orang-orang yang sedang mengantri di loket bus atau di loket kereta api. Kemudian panic crowds adalah kerumunan yang sedang dalam keadaan panik. Biasanya orang-orang yang dalam situasi menyelamatkan diri, misalnya orang karena panik ada banjir, kemudian sama-sama menyelamatkan diri. Kemudian jenis yang ketiga yaitu spectator crowds adalah kerumunan orang yang ingin melihat suatu kejadian. Kerumunan ini tidak direncanakan, pada umumnya bersifat tiba-tiba. Misalnya kerumunan orang yang sedang melihat kecelakaan di jalan raya. Jenis yang ketiga dari kerumunan adalah kerumunan yang bertentangan dengan norma hukum, lawless crowds. Jenis yang pertama adalah acting mobs. Kerumunan ini kerumunan yang bertindak emosional. Mereka biasanya bertujuan mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik. Misalnya adalah aksi unjuk rasa yang disertai pengerusakan fasilitas umum. Yang kedua adalah immoral crowds. Kerumunan yang bersifat immoral. Misalnya adalah orang yang mengadakan pesta, minuman keras di pinggir jalan, atau orang yang sedang pesta narkoba. Jenis yang kedua dari kelompok tidak teratur adalah public atau publik. Kelompok yang tidak merupakan suatu kesatuan. Interaksinya terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti radio, telepon, televisi, film, dan lain sebagainya. Suatu publik mempunyai suatu pengikut lebih luas dan lebih besar jumlah. Yang ketiga yaitu massa. Massa adalah kumpulan orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen atau beraneka ragam, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Kesadaran diri mereka rendah dan tidak terorganisasi serta tidak bertindak untuk diri sendiri, melainkan ada penggerak di belakangnya untuk memanipulasi mereka dan identitasnya sulit diketahui. Sekian materi kali ini mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Kita lanjutkan materi kelompok sosial di part 3. Thank you.